Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kuasa berkat-Mu, penyertaan-Mu, agar kiranya Engkau mengubah kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus kami, karena tubuh dan darah-Mu di kayu salib-Mu, korban-Mu berhasil menebus kami menjadi milik Tuhan Yesus selamanya. Maka kami diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus kami, menjadi makhluk surgawi dengan buah roh yang nyata sesuai kehendak-Mu. Kami tolak segala kepentingan diri sendiri, segala ego, segala ketakutan. Kami menerima kuasa surgawi untuk memberkati orang banyak. Muliakan nama Yesus kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Mari kita lihat Yakobus 1 ayatnya ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Baru setelah itu ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu, amarah di ayatnya ke-19 dan 20 ini itu tidak boleh ada di kita. Ya, bahkan kita belajar ya dari Efesus, penjelasan kita di Efesus, kita belajar bahwa Efesus 4, mari kita lihat Efesus 4 di ayatnya ke-24, kita belajar di sana, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya Bapak Ibu, kita belajar juga bahkan sebagai hamba-hamba Allah yang namanya peramah, ya bukan pemarah. Ya, itu penting sekali kita tahu. Dalam 1 Timotius 3, ya kita lihat di ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sana bahwa yang namanya kebaikan Tuhan itu harus kita sikapi dengan nyata, bahwa kita tidak boleh marah-marah, karena ego kita lah yang menyebabkan kita marah. Kecuali memarahi untuk tujuan mendisiplinkan, itu dua hal yang beda. Waktu Yesus memarahi orang-orang Farisi, menegur, tujuannya mengubah mereka, bukan karena hatinya tersinggung. Kemarahan yang mengubah orang lain untuk tujuan kebaikan, bukan karena emosi ego sendiri atau egosentris. Bapak Ibu, mari kita jangan mudah marah, tapi harus lebih ramah kepada siapapun. Perkataan kita harus yang baik-baik. Jangan perkataan yang busuk, perkataan yang kotor, perkataan yang tidak perlu. Bapak Ibu, mari kita cek apa yang tertera tadi di Yakobus 1 ayat 20 mengenai jangan lagi kita marah karena tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, jadi amarah itu tidak benar di mata Allah. Tidak righteous, tidak dikayos, bukan orang benar kalau kita marah-marah. Maka jauhkan diri kita dari segala amarah, dari segala ego, amarah yang karena ego, karena merasa tersinggung, merasa tidak dihargai. Ya, mudah marah, dengki, iri adalah keburukan bagi Allah kita. Mari kita penuh kasih, saling mengampuni, saling ucap berkat pada sesama, muliakan nama Yesus dalam segala kemurahan kita pada sesama. Karena Bapa kita murah hati, kita pun wajib murah hati, mengampuni, bersabar, penuh kemurahan, kesabaran sesuai buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita harus percaya perubahan kita, penguasaan diri kita meningkat. Mari kita buka Galatia 5
Dalam Galatia 5 di ayatnya ke-19 kita sudah belajar di sana hal-hal yang disebut perbuatan daging atau hasil dari roh kedagingan kita atau keduniawian. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Nah, baru setelah itu ada perseteruan 1, 2 perselisihan, 3 iri hati, 4 amarah, 5 kepentingan diri sendiri, 6 percideraan, 7 roh pemecah, 8 kedengkian. Itu adalah contoh-contoh yang disebut negatif sekali, dan 8 yang disebut itu berhubungan dengan ego kita. Sehingga ada berseteru dengan orang lain, berselisih dengan orang lain, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Itu adalah gerakan roh. Sedangkan Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan atau keimanan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah kita yang baru. Mari Bapak Ibu ubah hati kita. Ya, jangan kita pikir kita benar di mata Allah, kita merasa menerima Roh Kudus. Ya, mari kita cek sedikit ya di Markus 7. Dalam Markus 7 ada hal di ayatnya ke-21, ada hal yang disebut najis versi Yesus. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi segala niat kita, keinginan-keinginan kita, ya yang disebut juga iri hati, kesombongan, ya kebebalan, itu semua tidak perlu. Mari kita jangan lagi penuh dengan amarah, jangan lagi iri hati, jangan lagi sebel. Mari kita tinggalkan segala hal-hal yang tidak baik itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lindungi kami, pagari kami, berkati kami secara kuasa ajaib anugerah-Mu, sehingga kami berubah sungguh, tidak lagi pemarah, namun jadi peramah, dan memuliakan nama Yesus kami, dan tidak jadi batu sandungan selama hidup kami di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati, amin. Sebab hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yang mengasihi, yang berkati. Salib kudus, darah Yesus yang menebusku, lindungiku. Tenanglah, tenteramlah, berdoalah dalam Yesus, percaya kasih Bapa, Roh Kudusnya sertaiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yang mengasihi, yang berkati. Salib kudus, darah Yesus yang menebusku, lindungiku. Tenanglah, tenteramlah, berdoalah dalam Yesus, percaya kasih Bapa, Roh Kudusnya sertaiku. Oh, sertaiku.
sebab di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Katakan sama-sama. Tenanglah, tenanglah, berdoalah dalam Yesus Tuhan. Kasih Bapa, Roh Kudusnya sertaiku. Roh Kudusnya sertai